Manajemen mutu peralatan dan bahan. Pentingnya manajemen peralatan, mutu dan bahan. Umur peralatan sangat bergantung pada pemeliharaan yang dilakukan. Semakin baik pemeliharaan yang dilakukan, maka semakin panjang umur layan dari peralatan. Pemeliharaan peralatan dibagi dalam beberapa tingkat yang sekaligus juga menunjukkan siapa saja yang boleh atau harus melakukannya. Pemeliharaan preventif atau pemeliharaan yang harus dilakukan sebelum terjadinya suatu kerusakan merupakan suatu pemeliharaan terpenting yang dapat mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Selain metode pengerjaan, mutu bahan juga mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Bahan yang kurang berkualitas menyebabkan umur layan jalan memendek. Untuk menjamin kualitas dari bahan pemeliharaan, perlu dilakukan beberapa pengujian terhadap bahan-bahan yang akan digunakan sebagai material pemeliharaan. Metode penjaminan mutu bahan. Penjaminan kualitas bahan adalah suatu bentuk manajemen dari bahan dan mutu bahan. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian pengujian yang dilakukan di laboratorium. Pengujian-pengujian tersebut dilakukan dengan mengikuti standar-standar yang telah berlaku di lingkungan Bina Marga, seperti SNI, AASHTO, ASTM, dan BS. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam pemeliharaan jalan harus memenuhi standar nilai dari tiap pengujian. Bahan-bahan yang tidak memenuhi standar nilai pengujian sebaiknya tidak digunakan karena tidak terjamin kualitasnya dan dapat menyebabkan rendahnya kualitas hasil pekerjaan. Tingkat penggolongan pemeliharaan peralatan. Berdasarkan Keputusan Menteri PU Nomor 233/KPTS/81, disebutkan bahwa penggolongan pemeliharaan peralatan ada 5 tingkatan, yaitu pemeliharaan tingkat 1. Pemeliharaan tingkat 1 adalah pekerjaan perawatan yang dilaksanakan oleh para operator atau pengemudi sebelum dan sesudah peralatan dioperasikan. PTK 1 ini meliputi antara lain memeriksa peralatan secara visual, memeriksa tekanan ban, air aki, minyak rem, pelumas, air radiator, dan sebagainya. Pemeliharaan tingkat 2. Pemeliharaan tingkat 2 adalah pekerjaan perawatan yang dilaksanakan oleh mekanik pemeliharaan yang khusus dididik untuk pekerjaan ini. PTK 2 ini meliputi antara lain servis atau mengganti minyak pelumas, membersihkan dan memperbaiki karburator, motor starter, setel rem, kopling, yang tidak membutuhkan pembongkaran komponen utama. Pemeliharaan tingkat 3. Pemeliharaan tingkat 3 adalah pekerjaan perbaikan yang dilaksanakan oleh mekanik bengkel untuk mengatasi kerusakan ringan. PTK 3 meliputi memperbaiki transmisi, kopling, motor starter, komponen hidrolis, serta rem, yang pada umumnya memerlukan pembongkaran yang tidak sulit dan tidak terlalu berat. Pemeliharaan tingkat 4. Pekerjaan perbaikan yang dilaksanakan oleh mekanik bengkel untuk mengatasi kerusakan berat. Pada prinsipnya, pemeliharaan tingkat 4 ini adalah yang memerlukan pembongkaran bagian-bagian peralatan besar atau sulit sehingga waktu penyelesaiannya relatif lama. Pemeliharaan tingkat 5. Pemeliharaan tingkat 5 adalah pekerjaan perbaikan yang dilaksanakan oleh mekanik bengkel untuk membangun kembali peralatan yang rusak berat. Macam-macam pengujian mutu bahan. Uji berat jenis aspal. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur berat jenis aspal dengan menggunakan piknometer, serta berdasarkan perbandingan berat di udara dengan berat di dalam air. Uji penetrasi aspal. Uji penetrasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kekerasan aspal. Tingkat kekerasan diukur berdasarkan kedalaman yang bisa dicapai jarum uji pada benda uji dalam ukuran standar, dalam waktu 5 detik. Uji titik lembek aspal. Uji titik lembek adalah pengujian untuk mengetahui temperatur yang dapat menyebabkan aspal meleleh. Hasil pengujian ini digunakan untuk menentukan temperatur pencampuran dan penghamparan aspal, serta dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian aspal dengan kondisi lingkungan tempat pemeliharaan. Uji kadar residu aspal. Uji kadar residu digunakan untuk mengukur kadar residu pada aspal emulsi. Aspal emulsi adalah aspal yang diperoleh dengan cara mendispersikan aspal keras dalam air. Hasil dari pengujian ini nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan penggunaan aspal dalam kegiatan pemeliharaan. Uji duktilitas aspal.
Uji daktilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan aspal dalam berdeformasi. Semakin daktil suatu aspal, maka aspal akan semakin elastis. Sebaliknya, jika nilai daktilitasnya makin kecil, maka aspal akan semakin plastis. Uji jenis partikel aspal emulsi. Uji jenis partikel aspal emulsi digunakan untuk mengetahui muatan yang terkandung dalam aspal emulsi. Jika aspal banyak mengandung ion positif, maka aspal tersebut dikategorikan ke dalam aspal anionik. Sedangkan, jika mengandung banyak ion negatif, maka aspal tersebut tergolong dalam aspal kationik. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk menentukan perlakuan yang diperlukan terhadap aspal, karena perbedaan muatan menyebabkan adanya perbedaan dalam perlakuan yang diperlukan untuk menghasilkan kualitas aspal yang optimum. Uji viskositas aspal. Uji viskositas aspal dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan dari aspal. Uji ini diperlukan untuk mengetahui kesesuaian aspal dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam pemeliharaan jalan, terdapat beberapa pekerjaan yang memerlukan tingkat kekentalan aspal yang tinggi, dan ada juga yang tidak memerlukan kekentalan tinggi. Ketidaksesuaian antara kekentalan aspal dan tipe pekerjaan akan menyebabkan keborosan dan buruknya kualitas hasil pekerjaan. Uji berat jenis dan penyerapan agregat. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui berat jenis curah, berat jenis kering permukaan jenuh, berat jenis jenuh, serta angka penyerapan dari agregat. Pengujian ini terdiri dari pengujian untuk agregat halus dan agregat kasar. Uji saringan agregat. Uji saringan agregat adalah uji menguji kesesuaian ukuran agregat yang akan digunakan dengan kebutuhan kegiatan pemeliharaan. Uji keausan agregat. Uji keausan agregat adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ketahanan agregat yang digunakan terhadap benturan dan gesekan yang terjadi berulang-ulang. Uji kelekatan agregat dengan aspal. Uji kelekatan agregat dengan aspal dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat agregat dapat melekat dengan aspal. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah agregat dapat digunakan dalam pencampuran atau tidak. Penggunaan agregat yang memiliki kelekatan yang buruk dengan aspal akan menyebabkan rendahnya kualitas hasil pekerjaan. Bentuk pengujian sebagai manajemen mutu bahan setiap jenis kegiatan pemeliharaan jalan. Untuk pemeliharaan dengan penebaran pasir, maka pengujian yang dibutuhkan adalah pengujian saringan agregat. Untuk pemeliharaan dengan pengaspalan, maka pengujian yang dilakukan adalah uji berat jenis aspal, uji penetrasi aspal, uji titik lembek, uji daktilitas, uji viskositas, uji berat jenis agregat, uji saringan agregat, uji keausan agregat, dan uji kelekatan agregat dengan aspal. Untuk pemeliharaan dengan cara penutupan retak, maka pengujian yang harus dilakukan adalah uji berat jenis aspal, uji penetrasi aspal, uji titik lembek, uji daktilitas, uji viskositas, uji berat jenis agregat, uji saringan agregat, uji keausan agregat, dan uji kelekatan agregat dengan aspal. Untuk pemeliharaan dengan cara pengisian retak, pengujian yang harus dilakukan adalah uji berat jenis aspal, uji penetrasi aspal, uji titik lembek, uji viskositas, dan uji daktilitas aspal. Untuk pemeliharaan dengan cara penambalan lubang dan perataan, pengujian kualitas bahan yang dibutuhkan adalah uji berat jenis aspal, uji penetrasi aspal, uji titik lembek, uji daktilitas, uji viskositas, uji berat jenis agregat, uji saringan agregat, uji keausan agregat, dan uji kelekatan agregat dengan aspal. Persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan dan pelaksanaan manajemen peralatan. Tahapan persiapan. Tahap 1. Pemeriksaan alat sebelum dioperasikan. Sebelum mengoperasikan alat, periksalah terlebih dahulu beberapa hal di bawah ini: tekanan angin, baut-baut, dan kerusakan ban, kebocoran air pendingin, minyak pelumas, minyak hidrolis, dan bahan bakar. Kondisi mesin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memeriksa kondisi mesin, antara lain adalah kondisi permukaan air pendingin, minyak pelumas, minyak hidrolis, dan bahan bakar, kekencangan tali kipas, dan kerusakan. Kondisi saringan udara. Jika ditemukan air pada perangkap air atau water trap saluran bahan bakar, maka air tersebut harus segera dibuang.
Kondisi tenaga listrik alat. Hal yang perlu diperhatikan ketika memeriksa kondisi tenaga listrik adalah kondisi terminal dan permukaan air aki. Pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Kemampuan gerak bebas pedal-pedal, kondisi rem parkir dan kunci pemindah gigi, mengatur posisi datar, mengatur posisi kaca spion. Tahap 2. Proses menyalakan mesin. Pada saat menyalakan mesin, periksalah kondisi lampu, klakson dan jarum pengukur, pada minyak pelumas, pengisian aki, suhu air, dan jam pemakaiannya. Selain itu, periksalah juga bunyi dan getaran mesin, serta durasi pemanasan mesinnya. Bagian lain yang harus diperiksa adalah pedal akselerasi, kopling, sistem hidrolik, dan gerak peralatan seperti roda depan, pisau grader, ripper, dan lain-lain. Tahap pelaksanaan. Tahap 1. Pengoperasian peralatan. Untuk menghindari kerusakan peralatan akibat kesalahan pengoperasian, perlu diperhatikan prosedur-prosedur pengoperasian dari tiap-tiap alat untuk tiap jenis kegiatan. Prosedur ini biasanya tercantum pada buku manual alat. Di bawah ini adalah beberapa contoh prosedur pengoperasian alat untuk beberapa kegiatan. Ketika melakukan kegiatan perataan bahu jalan, posisi bahu jalan dan roda depan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan harus juga disesuaikan dengan rencana bentuk akhir yang harus dihasilkan. Ketika melakukan kegiatan menggarpu atau scarifier, turunkan garpu dengan berangsur-angsur sampai kedalaman yang direncanakan, kemudian dorong dan ratakan dengan pisau grader. Ketika melakukan penggalian saluran samping jalan, posisikan pisau grader sehingga mengikuti bentuk saluran yang direncanakan. Ketika melakukan perataan dengan pisau tipis, aturlah posisi roda depan dan pisau grader terlebih dahulu. Tahap 2. Setelah pengoperasian peralatan. Setelah alat selesai dipakai atau dioperasikan, lakukan pemeriksaan kembali terhadap peralatan. Lakukan pemeriksaan visual terhadap kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi. Kemudian lanjutkan dengan pemeliharaan kecil, yakni pembersihan untuk kemudian disimpan. Gunakan form LLP 05 dan LBPP untuk mencatat kilometer dan jam operasi alat, jumlah pemakaian bahan bakar, dan lain-lain. Tahapan persiapan dan pelaksanaan manajemen bahan. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan manajemen mutu bahan, perlu dilakukan hal-hal di bawah ini. Seluruh bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pemeliharaan harus telah disetujui oleh direksi pelaksanaan di lapangan. Bahan-bahan yang akan digunakan harus disimpan dalam ruang tertutup sampai waktu penggunaan, sehingga terbebas dari gangguan zat-zat asing yang dapat menurunkan kualitas bahan. Pastikan bahan-bahan yang digunakan memenuhi standar yang berlaku. Pemenuhan standar diperiksa melalui pengujian-pengujian di laboratorium. Sebelum melakukan pengujian, pastikan semua peralatan yang akan digunakan dapat berfungsi dengan baik. Siapkan bahan-bahan yang akan diuji di tempat pengujian. Tahap pelaksanaan. Pengujian berat jenis aspal. Peralatan yang digunakan: termometer, bak perendam yang dilengkapi pengatur suhu dengan ketelitian 25 plus minus 0,1 derajat Celcius, piknometer dengan kapasitas 30 mili, air suling sebanyak 1000 cm3, bejana gelas berkapasitas 1000 ml, timbangan dengan ketelitian 1 mg. Benda uji yang digunakan: aspal padat sebanyak kurang lebih 100 gram. Langkah-langkah pengujian. Tahap 1. Persiapan benda uji. Panaskan benda uji sampai menjadi cair dan aduklah untuk mencegah pemanasan setempat. Pemanasan tidak boleh lebih dari 30 menit pada suhu 56 derajat Celcius di atas titik lembek. Tahap 2. Pelaksanaan pengujian. Bersihkan, keringkan, dan timbanglah piknometer dengan ketelitian 1 mg.
Hasil penimbangan ini diberi label berat A. Isi bejana dengan air suling sehingga diperkirakan bagian atas piknometer yang terendam adalah 40 mm. Kemudian, rendam dan jepitlah bejana tersebut dalam bak perendam sehingga terendam sekurang-kurangnya 100 mm. Atur suhu bak pada 25 derajat Celcius. Angkatlah bejana dari bak perendam dan isilah piknometer dengan air suling, kemudian tutuplah piknometer tanpa ditekan. Letakkan piknometer dalam bejana dan tekanlah penutup hingga rapat. Kembalikan bejana berisi piknometer ke dalam bak perendam. Diamkan bejana tersebut di dalam bak perendam selama sekurang-kurangnya 30 menit. Kemudian, angkatlah piknometer dan keringkan dengan lap. Timbanglah dengan ketelitian 1 mg. Hasil penimbangan ini diberi label berat B. Tuangkan benda uji tersebut ke dalam piknometer yang telah kering hingga terisi 3/4 bagian. Biarkan piknometer sampai dingin, kurang lebih dalam waktu tidak kurang dari 40 menit, dan timbanglah piknometer beserta tutupnya dengan timbangan berketelitian 1 mg. Hasil penimbangan pada tahap ini diberi label berat C. Isilah piknometer yang telah berisi benda uji dengan air suling dan tutuplah tanpa ditekan. Diamkan hingga gelembung-gelembung udara keluar. Angkatlah bejana dari bak perendam dan letakkan piknometer di dalamnya, dan kemudian tekanlah penutup hingga rapat. Masukkan dan diamkan bejana ke dalam bak perendam selama sekurang-kurangnya 30 menit. Angkat dan keringkan, dan timbanglah piknometer. Hasil penimbangan ini diberi label berat D. Tahap 3. Perhitungan. Berat jenis dari aspal kemudian dihitung dengan persamaan pengujian penetrasi aspal. Peralatan uji yang digunakan: alat uji penetrasi yang dapat menggerakkan pemegang jarum naik turun tanpa gesekan dan mengukur penetrasi sampai 0,1 mm. Pemegang jarum seberat 47,5 plus minus 0,05 gram yang dapat dilepas dengan mudah dari alat uji penetrasi. Pemberat sebesar 50 plus minus 0,05 gram dan 100 plus minus 0,05. Jarum penetrasi dari stainless steel mutu 440 derajat Celcius atau HRC 54 sampai 60. Ujung jarum harus berbentuk kerucut terpancung. Cawan contoh terbuat dari logam atau gelas berbentuk silinder dengan dasar yang rata. Bak perendam. Tempat air untuk benda uji dengan kapasitas lebih dari 350 mm. Pengukur waktu. Benda uji yang digunakan. Benda uji yang digunakan adalah aspal. Langkah-langkah pengujian. Tahap 1. Persiapan benda uji. Panaskan contoh aspal selama kurang lebih 30 menit dengan pengadukan agar udara tidak masuk. Tuangkan contoh aspal ke tempat contoh. Contoh aspal yang dimasukkan ke wadah contoh dibuat untuk pengujian sebanyak 2 kali atau duplo. Tinggi sampel harus sama dengan angka pen plus 10 mm. Masukkan cawan ke tempat air, lalu masukkan ke dalam bak perendam. Biarkan sampel berada pada bak perendam selama 1 hingga 2 jam. Tahap 2. Persiapan alat uji penetrasi. Periksa pemegang jarum uji. Bersihkan jarum penetrasi. Pasang jarum dengan pemegang jarum. Letakkan pemberat di atas jarum 50 gram. Pasang jarum dengan pemberat jarum pada mesin uji penetrasi. Tahap 3. Pelaksanaan pengujian. Pindahkan tempat air dan cawan sampel ke tempat uji penetrasi. Turunkan jarum hingga menyentuh permukaan benda uji. Atur angka 0 di arloji penetrometer. Lepaskan pemegang jarum selama 5 plus minus 0,1 detik. Putar arloji penetrometer dan baca angka pen.
Angkat jarum dari benda uji dan siapkan untuk titik penetrasi berikutnya. Pencatatan data, perhitungan dan pelaporan data. Nilai penetrasi aspal ditulis dengan pola pen X per Y dan ditentukan dalam satuan desimilimeter. Angka X menunjukkan batas bawah penetrasi dan angka Y menunjukkan batas atas penetrasi. Nilai penetrasi menunjukkan kedalaman yang dapat ditempuh jarum uji pada sampel aspal selama 5 detik pengujian. Nilai penetrasi menunjukkan kedalaman dalam desimilimeter yang dapat ditempuh jarum uji pada sampel aspal selama 5 detik pengujian. Pengujian titik lembek aspal dan ter. Peralatan uji yang digunakan: cincin kuningan, bola baja diameter 9,53 mm, berat 3,45 gram sampai 3,55 gram. Dudukan benda uji lengkap dengan pengarah bola baja dan plat dasar yang mempunyai jarak tertentu. Bejana gelas tahan pemanasan mendadak berdiameter dalam 8,5 cm dengan tinggi kurang lebih 12 cm berkapasitas 800 ml. Termometer, penjepit, alat pengarah bola. Benda uji yang digunakan. Benda uji yang digunakan adalah aspal cair sebanyak 100 gram. Langkah-langkah pengujian. Tahap 1. Persiapan peralatan pengujian. Siapkan 2 cincin cetakan. Panaskan cincin hingga mencapai suhu tuang contoh. Pasang cincin di atas plat dasar. Tahap 2. Persiapan bahan uji. Panaskan kira-kira sebanyak 100 gram contoh aspal cair hingga dapat dituang. Pemanasan dilakukan hingga suhu antara 80 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Tahap 3. Pelaksanaan pengujian. Tuangkan contoh ke cincin cetakan. Dinginkan benda uji pada suhu ruang. Ratakan contoh yang berlebihan dengan menggunakan pisau atau spatula. Letakkan benda uji pada dudukan. Pasang pengarah bola di atas benda uji. Masukkan seluruh peralatan ke bejana gelas. Isi bejana dengan air. Letakkan termometer di antara benda uji. Atur jarak antara permukaan pelat dasar benda uji sehingga menjadi 25,44 mm. Pada tahap ini, temperatur benda uji dan bola baja diatur pada 5 ± 1 derajat Celcius. Panaskan bejana hingga terjadi kenaikan temperatur. Pencatatan data dilakukan tiap kenaikan 5 derajat Celcius. Catat juga temperatur saat bola baja menyentuh plat dasar. Perhitungan dan pelaporan data. Pengujian daktilitas aspal. Peralatan uji yang digunakan: cetakan kuningan, pelat atas cetakan, bak perendam berkapasitas 10 liter yang dapat mempertahankan suhu pemeriksaan dengan toleransi tidak lebih dari 0,5 derajat Celcius dari suhu pemeriksaan. Termometer. Mesin uji yang dapat menjaga sampel tetap terendam, tidak menimbulkan getaran, dan dapat menarik benda uji dengan kecepatan tetap. Alat pemanas. Benda uji yang digunakan: campuran dextrin dan gliserin atau amalgam, metil alkohol atau sodium klorida, sampel aspal sebanyak 100 gram. Langkah-langkah pengujian. Tahap 1. Campurkan air dan gliserin sehingga berat jenis benda uji dan berat jenis air seimbang. Tuangkan campuran air dan gliserin ke dalam alat penguji daktilitas. Tahap 2. Letakkan benda uji dalam cetakan dan kemudian rendam benda uji bersama dengan cetakannya dalam bak perendam. Tahap 3. Ambil benda uji dari bak perendam dan lepaskan benda uji dari cetakannya. Tahap 4. Pasang benda uji pada mesin penguji. Atur penunjuk pada misar pengukur. Tarik benda uji hingga benda uji putus. Tahap 5. Catat jarak pemegang cetakan saat benda uji putus.
Panjang jarak pemegang cetakan saat benda uji putus yang diizinkan adalah minimal 50 mm. Pengujian jenis partikel aspal emulsi. Peralatan uji yang digunakan. Alat penguji muatan yang memiliki penunjuk arus tegangan geser. 2 buah elektroda yang memiliki ukuran 25,4 mm dan 101,6 mm sebagai penghantar arus positif dan negatif. Elektroda tersebut dihubungkan dengan insulator secara kaku dan sejajar sejauh 12,7 mm. Gelas kimia berskala berkapasitas 400 mm. Arloji untuk mengukur waktu. Benda uji yang digunakan. Benda uji yang digunakan adalah aspal emulsi homogen sebanyak 250 ml yang telah diaduk dalam gelas kimia. Langkah-langkah pengujian. Tahap 1. Aduk campuran aspal emulsi sampai homogen. Tahap 2. Tuangkan 250 ml benda uji ke dalam gelas kimia. Tahap 3. Masukkan elektroda tersebut sedalam 25,4 ± 1 mm dari permukaan benda uji. Tahap 4. Atur arus listrik sekurang-kurangnya 8 mA dengan menyesuaikan tegangan geser. Tahap 5. Putuskan arus listrik dan cuci elektroda dengan air mengalir. Bila arus listrik turun menjadi 2 mA atau setelah 30 menit. Tahap 6. Amati aspal yang menempel pada elektroda. Pengujian kadar residu dengan penyulingan. Peralatan uji yang digunakan. Peralatan penyulingan yang terdiri dari labu penyuling berkapasitas 1 liter, tabung pengarah, gelas ukur berkapasitas 100 ml, dan tabung pendingin. Termometer berskala -2 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius. Alat pembakar. Neraca berkapasitas 3.500 gram dengan ketelitian 0,1 mg. Bahan uji yang digunakan. Kurang lebih 200 mg aspal emulsi yang telah diaduk sampai homogen. Langkah-langkah pengujian. Tahap 1. Persiapan alat. Siapkan set alat penyulingan. Timbang labu penyulingan dan gelas ukur. Tahap 2. Persiapan bahan. Masukkan aspal emulsi ke dalam labu penyulingan sehingga berat aspal emulsi menjadi 200 ± 0,1 gram. Tahap 3. Pelaksanaan pengujian. Tutup tabu penyulingan dengan gabus yang telah dilubangi dan masukkan termometer melalui lubang tersebut hingga berjarak 6,44 mm dari dasar labu. Alirkan air ke dalam tabung pendingin dan nyalakan gas pembakar gas gelang dengan jarak 152,4 mm dari dasar tabung. Atur pemanasan sehingga temperatur tidak lebih dari 100 derajat Celcius sampai air habis. Besarkan nyala api sampai 260 derajat Celcius, tahan selama 15 menit. Timbang labu beserta residu segera setelah penyulingan selesai. Timbang hasil penyulingan dengan gelas ukur. Baca hasil residu pada tabung reaksi. Uji viskositas aspal pada 50 derajat Celcius. Peralatan uji yang digunakan. Seibold viskometer, penyumbang lubang viskometer, termometer, termometer penanggas, saringan nomor 100, alat pengontrol waktu dengan interval 0,1 detik dengan ketelitian 0,1%. Bahan uji yang digunakan. Aspal cair tidak kurang dari 250 ml yang telah diaduk. Langkah-langkah pengujian. Tahap 1. Persiapan peralatan. Nyalakan mesin Seibold viskometer. Pastikan stopwatch dan termometer berfungsi dengan baik. Pastikan juga seluruh peralatan dapat berfungsi sesuai fungsinya. Tahap 2. Persiapan benda uji. Aduk benda uji dengan merata. Aduk benda uji dalam viskometer dengan menggunakan termometer. Tahap 3. Pelaksanaan pengujian.
Cabut gabus dalam viskometer dan jalankan alat. Hentikan waktu uji jika benda uji telah tepat pada batas 60 ml labu viskometer. Catat waktu alir. Pengujian saringan. Peralatan uji yang digunakan: timbangan, 1 set saringan, oven, talam. Benda uji yang digunakan: agregat halus maupun kasar yang diperoleh dari mesin pemisah. Langkah-langkah pengujian. Keringkan benda uji dalam oven bertemperatur 120 +-5 derajat Celcius sampai beratnya tetap. Saring benda uji dengan set saringan, guncang-guncangkan selama kurang lebih 15 menit. Hitung berat yang tertahan dan bandingkan dengan berat total agregat setelah disaring. Pengujian keausan agregat. Peralatan uji yang digunakan: mesin uji abrasi Los Angeles, saringan nomor 12, 1,70 mm, dan saringan-saringan lainnya. Timbangan dengan ketelitian 0,1% terhadap berat contoh atau 5 gram. Bola-bola baja dengan diameter rata-rata 4,68 cm dan berat masing-masing antara 395 hingga 445 gram. Oven yang dilengkapi dengan pengatur temperatur untuk memanasi hingga 110 +-5 derajat Celcius. Alat bantu pan dan kuas. Bahan uji yang digunakan. Bahan uji yang digunakan adalah agregat dengan berbagai gradasi. Langkah-langkah pengujian. Saring agregat dan kelompokkan ke dalam 7 kelompok ukuran agregat, gradasi A hingga gradasi G. Benda uji dan bola baja dimasukkan ke dalam mesin uji Los Angeles. Putar mesin uji dengan kecepatan 30 rpm hingga 33 rpm. Jumlah putaran untuk gradasi A, gradasi B, gradasi C, dan gradasi D adalah 500 putaran. Dan untuk gradasi E, gradasi F, dan gradasi G adalah 1000 putaran. Setelah pemutaran selesai, keluarkan benda uji dari mesin uji dan saring dengan menggunakan saringan nomor 12. Butiran yang tertahan di atasnya dicuci bersih dan dikeringkan dalam oven bertemperatur 110 +-5 derajat Celcius sampai berat tetap. Jika material contoh uji homogen, maka cukup dilakukan 100 putaran dan setelah selesai pengujian, disaring dengan menggunakan saringan nomor 12 tanpa pengecualian. Perbandingan hasil pengujian dengan 100 putaran dan 500 putaran, agregat tertahan saringan nomor 12 tanpa pencucian tidak boleh lebih dari 0,20. Uji kelekatan agregat dengan aspal. Bahan uji yang digunakan: agregat yang lewat saringan 9,5 mm dan tertahan saringan 6,3 mm sebanyak kira-kira 100 gram. Aspal cair, aspal emulsi cepat mengendap, sedang mengendap, lambat mengendap, dan aspal keras. Langkah-langkah pengujian. Pengujian dilakukan dengan melapisi agregat kering dengan aspal cair atau cutback, dengan aspal emulsi cepat mengering atau rapid setting, aspal emulsi sedang mengendap, medium setting, dan aspal emulsi lambat mengendap atau slow setting. Untuk agregat kering dengan aspal keras, dilakukan prosedur di bawah ini. Masukkan 100 gram benda uji ke dalam wadah dan panaskan dengan oven bertemperatur 140 +-5 derajat Celcius selama 1 jam. Masukkan aspal yang sudah panas sebanyak 5,5 +-0,2 gram dan aduk selama 2 hingga 3 menit menggunakan spatula sampai seluruh agregat diselimuti aspal. Diamkan sampai temperatur sama dengan suhu ruangan. Pindahkan benda uji yang sudah diselimuti aspal ke dalam gelas kimia 600 gram.
Perhatian khusus yang perlu diberikan dalam penggunaan peralatan antara lain, para pemakai peralatan setiap awal bulan wajib membuat dan melaporkan kondisi pengoperasian dan pemeliharaan peralatan bulan sebelumnya kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dengan menggunakan formulir-formulir sebagai berikut. Laporan Bulanan Pemakaian Peralatan atau LBPP, Laporan Realisasi Pemakaian Peralatan atau LLP 05. Di samping dua laporan tersebut, para pemakai peralatan diwajibkan pula membuat buku harian peralatan yang memuat data harian setiap kegiatan dengan menggunakan peralatan. Karena itu, buku harian peralatan ini harus diisi oleh para operator yang bersangkutan, yang mengetahui benar apa yang terjadi dengan peralatan tersebut, seperti jam atau kilometer awal, akhir operasi, jumlah bahan bakar, pelumas, air aki, jenis dan jumlah produksi yang dihasilkan, kondisi peralatan, rusak, perbaikan, nganggur, dan sebagainya, serta lokasi tempat beroperasi. Perhatian khusus yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan manajemen bahan dan mutu adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai kriteria, maka perlu diperhatikan beberapa hal di bawah ini. Untuk pemeliharaan jalan beraspal, agregat harus segera ditebar sesegera mungkin setelah penyemprotan, agar mutu bahan tetap terjaga. Temperatur pemanasan aspal harus sesuai dengan temperatur yang disarankan dari hasil pengujian laboratorium. Lalu lintas diizinkan melewati taburan aspal 2 hingga 4 jam setelah pengerjaan selesai.